merekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah bergabung di kegiatan pembelajaran jarak jauh hari ini, tanggal 16 September 2020. Mudah-mudahan keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun selalu dalam posisi di rumah. Baik anak-anakku, di Ibu Group, untuk kegiatan hari ini kita masuk di tema ketiga, subtema kedua, pembelajaran 1 dan 2. Ya. Oke, Ibu langsung sharekan saja untuk PowerPoint-nya. Bentar. Ya, sudah tampak ya anak-anak ya di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Bu. Oke. Ibu mulai saja. Nah, ini ya. Kita sudah sampai di tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 di hari Rabu 16 September 2020. Oh ya anak-anakku, Ibu juga mengingatkan kembali untuk buku inovasi yang sudah Ibu bagikan dari sekolah itu tolong dibaca sampai selesai, nanti dibuat reviewnya, terus nanti ada penugasan-penugasan lain yang berkaitan dengan buku tersebut. Ya. Jadi tolong jangan diabaikan, nanti dibaca sampai selesai ya untuk buku sumber tambahan yang berkaitan dengan tema ketiga, yaitu tokoh dan penemuan. Baik anak-anakku, Ibu lanjutkan. Untuk pertemuan kali ini kita akan fokus pembahasan di muatan pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan dan SBDP ya. Yang pertama, kita akan mencoba mengeksplor tentang apa sih kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nanti anak-anak juga Ibu ajak untuk memahami atau mengeksplor tentang interval nada. Kita mulai saja untuk tujuan yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini data yang Ibu sajikan di PowerPoint yang sudah Ibu siapkan. Oke, ada yang mau menyampaikan dari pengamatan data yang sudah Ibu berikan di sini? Silakan. Ada yang siap menyampaikan pendapat? Apa ini? Data ini terkait dengan apa? Silakan Tiffany.
Tiffany. Rafael, silakan sampaikan. Halo. Tiffany, sampaikan pendapatnya. Jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia. Iya, oke ya. Jadi data yang Ibu sajikan adalah jumlah penduduk yang terpapar COVID-19 di Indonesia per 15 September pukul 12 ya. Jadi kemarin ya Nak ya, ini adalah data update yang Ibu ambil itu yang dijadikan oleh kita sebagai bahan belajar ya, yang berkaitan dengan pertemuan atau pembahasan materi kita pada hari ini. Apa sih Bu, kenapa kita harus memperhatikan jumlah atau progres orang-orang yang terpapar COVID-19? Nah, itu tentunya di sini coba kalian perhatikan ada untuk yang terkonfirmasi itu 225.030 orang ya. Hanya 161 Ibu 065 yang repot-repot. Ya, lagi Zoom. Oh, enggak, Mama, duduk. Ini repot. Ini ada tamu nih, ada mamanya Nisa. Sini, Mak, sini, Mak. Saya hello, Mak, ke anak-anak. Ya. Assalamualaikum. Tuh, kesini ada Nisanya. Tuh mamanya Nisa ke sekolah ya. Oke. Makasih banyak. Terima kasih Barakallah. Nih, ya Waalaikumsalam. Dapat kiriman dari mamanya Khairunisa. Terima kasih banyak ya Barakallah. Mudah-mudahan rezekinya berkah buat Nisa dan keluarga. Oke, Ibu lagi ke materi. Yang jelas di sini untuk jumlah yang sembuh ada 161.065, yang meninggalnya ada 8.965 orang ya. Dan ini ya bukan jumlah yang turun ya Nak ya, tapi terus meningkat. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, lalu apa sih Bu kaitannya dengan yang kita pelajari hari ini? Gitu. Oke, Nak. Nih. Ya. Berdasarkan data tersebut, tentunya kita akan bertanya, apa Bu yang harus kita lakukan gitu? Nah, karena kita statusnya sama dengan kalian ya, itu jadi orang-orang yang masih selalu sehat dan insya Allah nanti akan sehat terus. Tentunya kita harus berpartisipasi, bukan berpartisipasi ya, berpartisipasi untuk berupaya agar jumlah orang yang terpapar itu tidak semakin meningkat gitu. Malah kalau bisa jumlahnya turun dan kalau bisa ya tidak ada lagi peningkatan ya, seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, ya ini pertanyaan yang sebenarnya jawabannya semua orang udah tahu. Ya, pertanyaan apakah istilahnya? Nah ini, siapa yang mau sehat? Yuk, jawabannya apa? saya guru masyarakat Indonesia. Saya, Bu. Iya, Ibu bisa menduga. Pasti semua akan menjawab, saya, Bu. Semua orang akan menginginkan sehat gitu. Tidak ada satupun yang menginginkan sakit. Karena sehat adalah nikmat dan sakit itu adalah sesuatu yang sangat tidak enak ya kalau kita mengalaminya. Nah,
Lalu apa kaitannya dengan yang kita pelajari? Nah, ini nak, coba perhatikan slide berikutnya. Agar hak sehat itu bisa kita miliki, berarti harus ada kewajiban yang harus kita patuhi dan jalankan. Nah, terkait dengan sehatnya kita tidak terpapar dari pandemi COVID saat ini, tentunya ada kewajiban yang harus kita lakukan agar sehat itu semakin banyak dirasakan oleh semua orang dan juga sehat itu menjadi hak rakyat Indonesia. Ya, jadi nggak gampang gitu ya kena walaupun sekarang lagi musimnya pandemi. Nah, apa berarti untuk hak itu? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Ya, termasuk mendapat hak sehat gitu ya. Jadi dikembalikannya hak itu ke diri pribadi. Hak itu mau diambil atau tidak, mau didapatkan atau tidak, itu tergantung kita sendiri ya. Nah, kalau kewajiban apa Bu? Tadi kan dikatakan kalau kita ingin mendapatkan hak sehat berarti ada kewajiban yang harus kita patuhi dan jalankan. Nggak mungkin kita mendapatkan hak sehat tetapi tidak peduli terhadap kewajiban yang harus kita penuhi. Lalu apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun warga negara. Oke. Lalu kaitannya dengan terhindarnya kita dari pandemi, berarti harus ada upaya kewajiban yang kita lakukan sekait dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah agar masyarakat Indonesia tidak semakin banyak yang terpapar COVID. Ya, oleh sebab itu diterapkan di banyak reklame, di banyak iklan, baik di media cetak, media elektronik, ya, baik yang audio maupun yang audiovisual itu semuanya menyampaikan. Di sekolah pun juga diterapkan. Yang pertama, kita diharapkan tetap waspada, tapi tidak panik. Yang kedua, hindari keramaian, baik itu tempat yang tertutup maupun tempat yang terbuka. Oke, itu ya. Yang ketiga, gunakan masker. Nah, Ibu kalau di Zoom ini aja Ibu copot ya, tapi ketika sedang berinteraksi itu kita gunakan masker supaya sebagai usaha kita terhindar dari pandemi tersebut. Yang keempat, ciptakan ruangan dengan ventilasi yang baik, seperti membuka jendela sesering mungkin anak-anak. Ya, jadi kalau kamu bangun pagi, jendelanya jangan ditutup terus, tapi dibuka supaya sinar matahari itu masuk. Seperti kita ketahui, panas matahari itu bisa untuk membunuh virus ya. Yang kelima, tetap jaga kebersihan tangan serta hindari menyentuh bagian wajah sebelum mencuci tangan. Oke. Jadi jangan biasakan nih kita sentuh bagian wajah kita kalau kita belum cuci tangan. Dan yang terakhir, selalu terapkan jaga jarak pada aktivitas sehari-hari. Jadi bukan berarti sombong, sekarang kita nggak usah bersalaman dulu dari jauh aja ya. Jadi kontak fisiknya itu sekarang ditiadakan, bukan berarti sombong karena terkait dengan pandemi COVID-19 ya. Nah,
itulah anak-anak kewajiban-kewajiban yang harus kita usahakan dan jalankan kalau hak sehat itu bisa kita dapatkan, dan juga tidak hanya kita dapatkan, tetapi orang-orang di sekeliling kita bisa merasakannya sehat tersebut. Nah, apabila seluruh rakyat Indonesia bersatu padu memperhatikan protokol tersebut, insya Allah hak sehat itu akan dirasakan oleh semakin banyak orang, tidak justru sebaliknya. Ya, makanya pihak dokter di media sosial ataupun dari bagian kesehatan itu nggak henti-hentinya nak untuk menyampaikan pentingnya kita tertib di dalam menjalankan kewajiban, menjalankan protokol kesehatan. Sampai di sini bisa dipahami. Bisa, Bu. Ya, sekarang Ibu lanjutkan untuk materinya. Ya, Bu, apalagi kaitannya? Nah, kaitannya dengan pelajaran yang kita pelajari hari ini, tentunya kita akan melanjutkan selain protokol kesehatan itu, kita juga harus mengusahakan implementasi dari pola hidup bersih dan sehat. Ya, jangan sampai di rumah yang peduli masalah hal ini itu hanya orang tuamu, tetapi kalian harus berperan aktif juga menciptakan tentang pola hidup bersih dan sehat. Jadi jangan hanya selalu disuruh, nak bersihkan ini, nak bersihkan itu, nak buka jendelanya, rapikan, cuci tangan. Jangan selalu menunggu perintah. Kenapa Ibu katakan gitu? Karena kalian sudah ada di grade 6, di kelas 6. Jadi sudah harus punya inisiatif sendiri untuk bisa mengimplementasikan pola hidup bersih dan sehat itu secara tertib. Tidak menunggu disuruh, tetapi sudah harus merupakan kesadaran dari dalam hatimu bahwa ini adalah bagian dari kewajiban yang harus saya laksanakan kalau keluarga saya mau tetap sehat. Oke ya. Nah, lalu apa Bu bentuknya? Nah, ini ya. Contoh, lingkungan yang belum melaksanakan kewajiban menjaga pola hidup sehat. Apakah potret lingkungan yang tidak sehat seperti ini masih banyak di sekitar kita? Jawabannya masih banyak. Banyak, Bu. Nah, itulah yang harus kita pikirkan. Someday nanti kalian itu akan tumbuh menjadi calon-calon pemimpin. Nah, dari sekarang kalau mengamati lingkungan yang masih tidak sehat ini, apakah yang bisa merubahnya itu hanya satu orang? Tidak, tetapi Tidak, Bu. semua orang harus bersama-sama. Betul. Tetapi harus diusahakan oleh semua orang dengan cara bekerja sama. Ya, sehingga nanti harapannya adalah lingkungan yang bersih dan sehat seperti yang Ibu perlihatkan ini. Ibu bertanya, apakah lingkungan di rumahmu sudah seindah, serapi, sesehat seperti ini? Jawabannya? Nah, kalau kalian merasa belum, berarti kalian harus menyampaikan ide, tapi juga tidak hanya menyuruh, tetapi melakukannya sendiri dari diri kita sendiri. Ya, mulailah dari diri sendiri. Makanya di tema pertama, Ibu ajak lingkungan rumahmu dipenuhi saja dulu dengan tanaman. Ya,
tentunya ditata dengan baik. Nah, itu adalah cikal bakal. Kalau tiap rumah memperhatikan tentang kepeduliannya menanam tanaman, terus menatanya dengan baik. Nah, kalau ada 10 rumah yang seperti itu saja, nah masyarakatnya sadar, nanti insya Allah lingkungan yang terbentuk rapi dan tertib serta sehat seperti ini, bersih ya juga, pasti akan terwujud. Ya, kira